Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Yunia Putri Nengtyas, NPM 193200028. Yang kedua ada Ayu Anggreni, NPM 193200036. Yang terakhir ada Aldi Surya Wiranata, NPM 193200049. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 7 ingin memaparkan materi tentang ruang lingkup biologi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sumber bahan belajar biologi yang diampu oleh Bu Atip Nurwahyunani, SSI, SPD, MPD, Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Sebelum menuju ke materi, ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, biologi sebagai sains. Yang kedua, objek biologi. Dan yang terakhir, ragam permasalahan biologi. Pokok bahasan yang pertama yaitu biologi sebagai sains. Berikut adalah pengertian biologi. Biologi istilahnya diambil dari bahasa Yunani, dari 2 suku kata, bios dan logos. Bios artinya kehidupan, logos artinya ilmu. Jadi, biologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup ini baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Selanjutnya ada cabang-cabang ilmu pengetahuan biologi. Yang pertama adalah ekologi. Ekologi ialah ilmu biologi yang mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua ada embriologi. Embriologi ialah ilmu biologi yang mempelajari mengenai perkembangan embrio. Yang ketiga ada anatomi. Anatomi ialah cabang ilmu biologi yang sering mempelajari terhadap bagian-bagian tubuh. Yang keempat ada fisiologi. Fisiologi adalah ilmu biologi yang mempelajari mengenai fungsi kerja tubuh. Dan yang terakhir ada genetika. Genetika ialah ilmu biologi yang mempelajari mengenai pembahasan transmisi bahan genetik dalam ranah populasi, dan masih banyak lagi cabang-cabang ilmu pengetahuan biologi yang lainnya. Peranan biologi. Peranan biologi itu sendiri, biologi sebagai ilmu pengetahuan juga memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan. Adapun beberapa peranan dan pemanfaatan ilmu biologi dan cabang ilmunya untuk kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan biologi dalam bidang kedokteran. Contohnya transplantasi organ. Dalam bidang kedokteran, biologi dapat dimanfaatkan dalam pencangkokan organ tubuh manusia. Transplantasi organ adalah penggantian organ tubuh manusia yang sudah rusak atau tidak berfungsi lagi, dan menggantinya dengan organ tubuh yang masih sehat. Yang kedua, pemanfaatan biologi dalam bidang farmasi, contohnya dalam pembuatan vaksin. Seperti yang telah kita ketahui bahwa virus merupakan salah satu parasit yang sangat mengganggu bagi makhluk hidup, terutama manusia. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi serta pemikiran manusia, mereka justru mengembangkan virus tersebut untuk dijadikan sebuah vaksin pada penyakit tertentu. Dan yang terakhir, pemanfaatan biologi dalam bidang lingkungan hidup, contohnya bioremediasi. Bioremediasi merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran. Selain hemat biaya, dapat juga dilakukan secara in situ langsung di tempat dan prosesnya alamiah. Teknologi bioremediasi ada 2 jenis, yaitu ex situ dan in situ, dan masih banyak lagi pemanfaatan biologi dalam bidang lainnya. Pokok bahasan yang kedua yaitu objek biologi. Dalam objek biologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan.
Objek kajian biologi semakin berkembang seiring majunya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga makin lama makin rumit. Untuk mempermudah dalam mempelajarinya, tema objek kajian biologi dipilih menurut tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terakhir adalah bioma. Tersebut adalah gambar tingkatan organisasi kehidupan. Pokok bahasan yang ketiga dan juga pokok bahasan yang terakhir yaitu ragam permasalahan biologi. Permasalahan biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Begitu banyak permasalahan biologi yang dapat dikaji, mulai dari tingkat molekul hingga bioma. Permasalahan yang timbul pada suatu tingkat organisasi kehidupan dapat saling mempengaruhi dan berkaitan dengan tingkat organisasi kehidupan lainnya. Berbagai permasalahan yang terjadi akan dikaji dan dipecahkan dengan menerapkan berbagai disiplin ilmu dari cabang-cabang biologi yang berkaitan. Berikut di antaranya: permasalahan biologi pada tingkat molekul, dan juga ada permasalahan biologi pada tingkat sel. Contoh permasalahan biologi pada tingkat molekul yaitu virus. Tubuh virus tersusun dari protein dan asam nukleat. Sedangkan permasalahan biologi pada tingkat sel, contohnya adalah proses osmosis pada dinding sel tumbuhan. Permasalahan biologi selanjutnya terdapat pada tingkat jaringan, yaitu contohnya pertumbuhan buah pada belimbing wuluh yang tumbuh di ketiak daun, di mana terdapat jaringan meristem lateral. Selanjutnya, permasalahan biologi pada tingkat organ, contohnya terjadinya gangguan pernapasan pada paru-paru, misalnya pneumonia. Berikutnya, permasalahan biologi pada tingkat sistem organ. Contohnya, penyakit MAH disebabkan oleh luka terbuka yang terjadi di lapisan dalam lambung. Permasalahan selanjutnya, permasalahan biologi pada tingkat individu. Contohnya, seorang penderita positif virus corona atau COVID-19 akan mengalami gejala demam tinggi, batuk kering, dan sesak napas. Selanjutnya, permasalahan biologi pada tingkat komunitas. Contohnya, rusaknya terumbu karang yang mempengaruhi kehidupan biota laut. Dan juga permasalahan biologi pada tingkat ekosistem. Contohnya, pengaruh pencemaran air akibat tumpahan minyak terhadap kehidupan laut. Dan yang terakhir, permasalahan biologi pada tingkat bioma. Contohnya, dampak meletusnya gunung berapi pada aktivitas manusia. Dari pemaparan di atas, saya bisa menyimpulkan bahwa biologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup. Biologi memiliki cabang ilmu lainnya untuk menunjang pemahamannya. Objek biologi mencakup berbagai tingkat organisasi kehidupan, mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dan juga, biologi telah banyak memberikan peranan bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Sekian pemaparan materi ruang lingkup biologi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.